Oke, kembali lagi ke aplikasi Takenoko. Kali ini kita coba menjadi perawat yang di Takenoko gitu ya, perawat Takenoko, terutama perawat umum atau perawat general gitu ya, yang mendampingi dokter umum atau dokter umum gitu ya. Karena perawat itu dibagi dua divisi, dokter umum dan dokter gigi. Kurang lebih tugas dan fungsinya sama gitu ya. Tapi nanti ada sedikit pembeda antara perawat general dan perawat gigi. Kalau perawat gigi itu bisa melakukan perbantuan pendataan stok ya, karena stok yang dicatat di sana secara periodik gitu ya, secara periodik dan perlu dilaporkan stok akhir dan stok awalnya. Gitu. Oke, kita tanpa panjang lebar kita masuk ke menu perawat. Di sini sudah login atas nama perawatnya. Perawat general dalam kurung SDR, user yang digunakan adalah perawat Gen SDR, cabangnya Sudirman gitu ya. Akses role-nya adalah perawat general atau perawat umum ya. Nah, yang perlu dilakukan oleh perawat umum ketika menangani pasien itu ya, terutama penanganan pertama gitu ya, adalah kita masuk ke menu layanan. Di sini ada general. Nah, layanan general sendiri menampilkan blok filter. Di sini kita bisa melakukan filter cabang dokter. Ini karena perawat itu hanya punya satu cabang, akses satu cabang, maka di sini otomatis pilihannya cuma Sudirman saja. Untuk dokter kita bisa pilih dokter yang bertanggung jawab siapa. Untuk kode lama, misalkan si pasien punya kode lama atau nomor rekam medis lama, atau menggunakan nomor rekam medis baru, atau namanya saja kita bisa, misalkan kita cari John. Oh, tidak ada, berarti dia belum melakukan check in atau belum ada proses. Misalkan kita cari atas nama Wiwit, kita cari atas nama WIW, otomatis yang berkaitan dengan kalimat WIW akan muncul di sini. Nah, muncullah atas nama Wiwit Risma. Di sini status visitnya berstatus check-in, tandanya dia sudah ada di Takenoko dan sudah melakukan check-in. Status general di sini open. Status open sendiri di sini berarti tandanya menunggu penanganan atau sedang dalam penanganan dokter. Itu kalau sudah selesai ditangani dokter, dia akan berstatus close dan berwarna merah. Itu nanti kita bisa praktekkan. Kita langsung saja masuk ke dalam proses penanganan pertama yang dilakukan oleh perawat ya. Kita klik proses tadi. Kalau sudah diklik proses, akan tampil seperti ini layanan general. Pasien atas nama Wiwit Risma, tanggal lahirnya, usianya, alerginya, riwayat penyakit lainnya, riwayat penyakit keluarga akan ditampilkan. Di sini ada tombol kembali untuk kembali ke menu yang tadi, yang lembar yang di awal itu data table. Closing untuk melakukan closing layanan, misalkan sudah selesai atau sudah selesai dilakukan penanganan, dinyatakan selesai oleh dokter. Ya, untuk anak itu di data berat badannya berapa, misalkan 11 kg gitu ya, tinggi badannya berapa gitu. Kita bisa update secara ini ya, secara parsial gitu. Jadi bisa satu-satu atau sekaligus di data bisa. Tuh, ini datanya. Terus selanjutnya di sini ada rekam medis, ada blok rekam medis, ini yang diisi oleh dokter. Terus di sini ada layanan untuk memilah mana layanan apa saja yang diterima oleh pasien. Order lab sifatnya merujuk lab, pemeriksaan lab atau tes lab gitu ya. Misalkan dia akhirnya diarahkan untuk melakukan tes fesis misalkan gitu, atau complete blood misalkan gitu, itu dia akan diarahkan, maka kita tinggal order lab di sini. Resep obat pun begitu sama, ini untuk melakukan input resep obat yang diresepkan oleh dokter. Consumable item, nah ini ada sedikit tambahan untuk consumable item. Jadi item-item yang keluar dari apotik itu bersifat penjualan. Ketika ada item yang keluar tapi hanya bersifat
consumable atau operasional gitu ya, yang tidak dibebankan biayanya kepada pasien atau tidak diresepkan, maka kita bisa masukkan ke consumable, misalkan seperti betadine untuk membasuh luka gitu ya, atau sarung tangan atau masker atau alkohol, perban, itu silahkan masukkan ke consumable jika memang tidak dibebankan atau tidak diberikan charge biaya. Selanjutnya di sini ada data pribadinya pasien. Kita bisa melihat data pasien ini, ada catatan pribadinya, catatan medis, workplace, data relation. Ini semua ada catatannya. Kita bisa lihat, kita buka juga otomatis kita bisa melihatnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus di sini ada data riwayat. Karena ini adalah pasien baru yang baru terdaftar, maka dia belum ada riwayat, tapi nanti ketika sudah beberapa kali kunjungan dia akan muncul data riwayat pasiennya. Nah, mungkin untuk modul perawat kurang lebih seperti itu. Secara tugas dan fungsi, informasi terakhir adalah perawat melakukan penanganan pertama dan perbantuan entry data ataupun treatment yang direkomendasikan oleh dokter. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau memang suatu saat kejadian gitu ya, dokternya lupa untuk melakukan closing penanganan, sebenarnya perawat juga bisa melakukan closing gitu ya, tapi catatannya perawat harus tahu apa yang perlu diisi di dalam closing tersebut. Karena ketika kita simpan closing di sini ada beberapa kuesioner yang perlu diisi, seperti subjektif, objektifnya, assessment, ICD, plan, lalu catatan khusus. Ini perlu diisi dan ini perlu data rekomendasi dokter. Kurang lebih seperti itu. Kalau memang dokternya sudah memberikan, misalkan by telepon atau by WhatsApp, sudah minta tolong isikan atau dokternya isi sendiri, silahkan. Kalau sudah disimpan nanti otomatis berstatus closing. Misalkan saja kita closing ya seperti ini, misalkan objektifnya kita closing seperti ini. Ini contoh saja, saya harap tidak ditiru ya gitu ya, karena ini adalah contoh. Kita coba isi catatan selengkap-lengkapnya. Ini saya contohkan untuk melakukan closing gitu ya. Nah, ketika sudah closing maka statusnya sudah close, tapi status visitnya masih check in gitu ya. Status visitnya masih check in. Kenapa check in? Karena dia harus melalui proses billing baru bisa check out gitu. Tapi secara tidak langsung penanganan dokter dianggap sudah selesai. Kurang lebih seperti itu untuk proses closingnya. Kalau kita buka lagi proses, misalkan ternyata nggak sengaja kepencet close gitu ya, nggak sengaja kepencet close nih, tapi belum dilakukan proses billing. Dokter atau perawat masih bisa membatalkan sesegera mungkin gitu ya, selama belum masuk proses billing. Dengan cara tinggal klik saja prosesnya, diklik, lalu di sini ada tombol batalkan gitu ya, batalkan closing. Nah, di sini kita bisa lihat kondisi ketika prosesnya sudah closing, maka apapun yang ada di dalam blok-blok ini tidak bisa diedit lagi. Layanannya juga tidak bisa ditambah, order labnya tidak bisa ditambah, resep obat pun begitu sama, consumable-nya sama gitu ya. Maka kita perlu batalkan dulu. Kalau sudah dibatalkan, maka kita bisa melakukan input lagi di sini, bisa melakukan perbaikan. Dengan catatan pembatalan closing dapat dilakukan ketika si pasien belum berada di proses billing gitu ya. Kurang lebih seperti itu prosesnya. Mungkin nanti akan ada pertanyaan, Mas nggak sengaja sudah masuk proses billing, bagaimana cara membatalkannya gitu ya. Itu nanti ada di pembatalan billing, itu ada di sisi front office atau kasir gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk modul perawat, sekali lagi melakukan penanganan pertama, lalu perbantuan entry data kalau memang ada dokter yang berhalangan atau mungkin sibuk gitu ya. Terus juga bisa melakukan perbantuan closing, karena semua akses perawat secara tidak langsung sama seperti dokter gitu ya, dapat melakukan entry data.
Cuma penanggung jawab adalah dokter. Kurang lebih seperti itu untuk modul perawat. Demikian info yang saya bisa sampaikan. Terima kasih.